Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dora Sarmila, NIM 2014070062. Saya dari PGMIB. Tujuan pembuatan video ini adalah ujian akhir semester 2 Matematika Dasar SD atau MI. Materi yang akan saya bahas pada ujian akhir semester Matematika Dasar SD atau MI yang pertama adalah strategi pembelajaran penentuan volume dan luas limas. Yang kedua, strategi pembelajaran pengenalan satuan panjang. Dan yang ketiga adalah teknik pengayaan matematika bagi siswa sekolah dasar. Yang keempat adalah strategi pembelajaran perkalian bilangan bulat. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran pengenalan pecahan dan perbandingan pecahan. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah strategi pembelajaran penentuan volume dan luas permukaan limas segi 4. Baiklah anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan limas? Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk poligon. Nama limas ditentukan menurut nama alasnya. Misalnya, alas limas berbentuk segi 4, maka nama limas tersebut adalah limas segi 4. Dan begitu pula dengan limas segi 3. Ciri-ciri dari limas segi 4. Yang pertama, memiliki 5 sisi, satu sisi sebagai alas yang berbentuk persegi, dan 3 sisi lainnya sebagai selimut dan memiliki bentuk segitiga. Ciri-ciri yang kedua, memiliki 8 rusuk. Yang ketiga, memiliki 5 sudut, 4 sudut terdapat pada alasnya, dan 1 sudut terdapat pada puncak limas. Contoh limas segi 4 yang dapat kita lihat adalah piramida Mesir. Cara menentukan volume limas segi 4. Rumus volume limas segi 4 adalah sepertiga dari luas alas dikali dengan tinggi limas. Jika limas berbentuk segi 4, maka volumenya adalah sepertiga dari luas dari segi 4 dikali dengan tinggi limas. Luas permukaan limas. Untuk menentukan luas permukaan limas adalah luas alas limas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Jika limas berbentuk segi 4, maka untuk menentukan luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Dan untuk menentukan jumlah luas sisi tegak
kemampuan panjang. Untuk yang tangga pertama adalah kilometer, tangga kedua hektometer, tangga ketiga dekameter, tangga keempat meter, tangga kelima desimeter, tangga keenam sentimeter, dan tangga ketujuh milimeter. Jika setiap turun satu tangga, maka akan dikali dengan 10. Dan jika setiap naik satu tangga, maka akan dibagi dengan 10. Konversi satuan panjang. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 hektometer sama dengan 100 meter. 1 dekameter sama dengan 10 meter. 1 sentimeter sama dengan 0,01 meter. Dan 1 milimeter sama dengan 0,001 meter. Yang ketiga adalah teknik pengayaan matematika bagi siswa sekolah dasar. Yang pertama adalah konsep program pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Fokus pengayaan adalah pendahuluan dan peluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan secara segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Pembelajaran pengayaan biasa hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sampai mata pelajaran remedial. Yang kedua, teknik pengayaan matematika bagi siswa sekolah dasar. Teknik pengayaan pembelajaran matematika bagi siswa di atas rata-rata. Menurut Possamentier dan Stapelman 1990, ada 3 cara pemberian pengayaan untuk bisa memfasilitasi siswa dengan kecerdasan di atas rata-rata. Yang pertama, akselerasi atau percepatan belajar. Cara memberikan pengayaan dengan akselerasi dengan memberikan materi pembelajaran baru lebih cepat dibandingkan dengan siswa yang lain. Yang kedua adalah eksposisi atau perluasan. Cara memberikan pengayaan dengan teknik eksposisi, yakni dengan cara memfasilitasi siswa dengan menyediakan masalah-masalah matematika berupa materi pendalaman atau perluasan materi. Yang ketiga adalah digression atau pembelokan. Teknik pengayaan dengan cara ini dengan memberikan materi pembelajaran tambahan baru yang berbeda dengan materi yang disarankan oleh kurikulum sekolah. Untuk yang teknik pengayaan pembelajaran matematika bagi siswa di bawah rata-rata. Menurut Possamentier dan Stapelman, ada beberapa cara memberikan pengayaan bagi siswa lamban belajar, yakni yang pertama, pemberian masalah realistik berupa penerapan matematika dasar
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan rekreasi matematika. Yang ketiga, aktivitas matematika di luar kelas atau karya wisata matematika. Dan yang terakhir dengan pengintegrasi sejarah matematika dalam. Yang keempat adalah strategi pembelajaran perkalian bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan berbentuk bulat, tetapi memiliki nilai yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif disebut juga sebagai bilangan asli. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya juga positif. Contohnya, positif 6 dikali dengan positif 6, maka hasilnya adalah positif 36. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Perkalian bilangan bulat negatif dengan positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 8 dikali dengan positif 4, hasilnya adalah negatif 32. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 5 dikali dengan negatif 6, hasilnya adalah positif 30. Materi yang terakhir adalah strategi pembelajaran pengenalan pecahan dan pecahan senilai. Pengenalan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Dan pada hakikatnya, transaksi pada bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebut. Contohnya adalah 4/5 dan 5/7. Yang kedua adalah pecahan tak murni. Pecahan tak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebut. Contohnya adalah 7/3 dan 8/3. Yang ketiga adalah pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya adalah 1/2 dan 3/3. Contoh dari pecahan adalah seorang anak memakan apel 1/3 bagian dan menyisakan 2/3 bagian apel. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.